Yo semuanya, balik lagi bareng gua Fian Rafe. Dan di video kali ini gua mau coba menguak salah satu fakta di dunia nyata ya, tentang pegunungan Senong. Kalau kalian penggemar BTTH atau Battle Through the Heaven, kalian pasti tahu dengan yang namanya Yalao, Yao Chen atau Yao Zunze, yaitu guru dari seorang Xiaoyan itu. Dan ternyata ada fakta menarik tentang Yalao ini yang berkaitan dengan pegunungan Senong. Dan kalau kalian misalkan cari pegunungan Senong itu, emang pegunungan itu benar-benar ada di daratan Cina. Dan di sanalah Yalao kecil dibesarkan. Untuk kisah dari novel itu sendiri kalian bisa langsung tonton di link deskripsi ini ya. Dan itu Kak Cica yang bawain. Gue cuman sedikit ngebahas asal usul dari pegunungan Senong itu. Asal usulnya seperti ini. Yuk kita langsung cek di shot aja kisahnya. Pada zaman dulu ada seseorang yang bernama Senong. Senong adalah salah satu nenek moyang legendaris bangsa Tionghoa. Dia juga dikenal sebagai Kaisar Yan, salah satu dari 3 penguasa dan 5 kaisar di Cina kuno pada saat itu. Dia diyakini telah mengajarkan orang bagaimana untuk mengidentifikasi sebagian jenis tanaman dan cara bercocok tanam tanaman hingga untuk bahan-bahan obat dan bertahan hidup. Dedikasinya dan pengorbanannya untuk orang lain sangatlah luar biasa. Maka namanya pun harum sepanjang masa. Senong adalah seseorang penemu awal dari Zhongyao, yang artinya itu adalah obat-obatan Cina. Dia sering berkelana dari puncak gunung satu ke gunung lainnya. Tidak hanya sampai di situ saja, bahkan dia rela pergi ke dasar danau hanya untuk mencari rumput atau akar, sehingga rumput-rumput itu bisa berkhasiat untuk mencegah penyakit. Beliau selalu memikul kantong besar yang kosong untuk tempat tumbuh-tumbuhan yang dia temukan. Setiap kali dalam rangka untuk meringankan penderitaan orang lain dan penderitaan semua orang, Senong selalu memutuskan untuk mencicipi semua tanaman yang dia temui. Hal ini bertujuan apakah tanaman ini berkhasiat untuk obat-obatan atau malah sebaliknya. Banyak obat yang telah ditemukan olehnya dan sungguh berkhasiat bagi ilmu pengobatan di Cina pada waktu itu. Tak terhitung banyaknya orang terselamatkan berkat racikan resep darinya. Dia juga tidak egois, selalu mengajari orang bagaimana cara untuk meracik obat. Nah, disinilah klan Yao terbentuk oleh seseorang yang bernama Senong itu sendiri. Senong punya perut transparan dan hal-hal yang dimakannya bisa terlihat dengan jelas di dalam perutnya. Dengan fitur yang luar biasa ini, Senong bisa membedakan mana tanaman yang memiliki efek obat atau unsur-unsur beracun. Suatu hari, Senong sendiri mengidam penyakit yang tidak umum. Dia sudah meramu obat dengan berbagai cara tetapi belum menunjukkan hasil yang baik untuknya. Senong lalu berkata, sepertinya tidak mungkin. Pasti ada jalan keluarnya. Cuman saat ini aku belum menemukannya saja. Aku harus lebih bersemangat lagi untuk mencari obat untuk penyakitku ini, ucap dari Senong. Besoknya dengan semangat, tetapi dia masih sakit, dia terus berkelana mencari ramuan. Sampai malam pun dia belum menemukan bahan obat yang dia cari. Dalam hatinya dia lalu berkata lagi, ya sudahlah, mungkin besok saja aku akan mencarinya lagi. Setelah berpikir demikian, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat bunga berwarna kuning. Jangan-jangan ini obat yang aku cari. Lalu akhirnya Senong pun memilih untuk mendekatinya. Dia pun lalu mengelilinginya dan memakan bunga tersebut. Tidak lama kemudian tubuhnya bereaksi keras. Sangat tidak enak, perutnya seakan-akan ditusuk-tusuk oleh sebilah pisau yang tajam. Mukanya pun berubah menjadi pucat dan sangat pucat sekali. Menit ke menit tubuhnya semakin lemas dan perutnya semakin sakit. Ketika dalam keadaan kritis dan lemah seperti ini, Senong merasa dirinya susah untuk ditolong lagi dan mungkin ini tidak akan tertolong. Dengan sisa-sisa tenaganya dia berusaha untuk bangkit.
dan kembali mencabut bunga itu. Lalu dia memetik selembar dan menaruh di sudut mulutnya seperti dia menaruh sebatang rokok di bibirnya. Dia melakukan hal ini dengan tujuan agar memberitahu kepada orang-orang di dunia ini bahwa bunga dan daun ini sangatlah beracun. Lalu setelah itu, dia kemudian duduk bersandar di sebuah batu yang besar. Dan tidak lama kemudian dia mengembuskan nafas terakhirnya sambil menjepit bunga dan daun beracun itu di mulutnya. Singkat cerita, atas kematian Senong, dunia sangatlah terpukul karena kejadian tersebut dan menganggap Senong sangatlah berjasa hingga diangkat menjadi dewa penemu obat pada saat itu. Setelah 2500 tahun kemudian, dia pun dikenal sebagai penemu Zhongyi. Kematiannya merupakan jasa pengorbanannya terhadap obat-obatan tradisional Cina. Beliau juga dianggap berjuang sampai mati untuk bisa menemukan obat bagi umat manusia ini. Daun dan bunga yang telah meracuninya sering dijumpai pada masa itu. Karena mengingat kisah dari Senong ini, maka banyak orang yang terselamatkan. Dan tumbuhan tersebut pun akhirnya dinamai dengan sebutan Duan Chang Chao yang artinya daun pemutus usus. Dan tempat di mana Senong ini meninggal disebut dengan Pegunungan Senong. Dari sanalah asal usul Pegunungan Senong. Nah, di sini pesan moral yang kita dapat, orang bijak akan selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa menolong dan berguna bagi orang lain. Orang bijak akan selalu berani dan rela berkorban demi keselamatan umat lainnya. Orang bijak pun selalu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri dan harus menelan kerugian demi orang lain. Orang bijak juga rela menyelamatkan orang lain meskipun hidupnya sendiri terancam. Nah, di sanalah asal usul Pegunungan Senong. Dan di video ini kita akan melihat struktur aslinya Pegunungan Senong seperti apa dan tempat kematian Kaisar Yan itu sendiri yang terkenal sebagai peracik obat dan asal usul klan Yao didirikan. Nah, di sanalah tempat klan Yao berada. Inilah foto-foto asli Pegunungan Senong dan di mana dijumpai juga tanaman-tanaman yang diceritakan tadi. Dan menurut dari Om Wikipedia, Pegunungan Senong pada saat ini dinamai dengan Pegunungan Senong Zia, terletak di barat laut kota Qingyang, Henan, Tiongkok. Puncak utamanya disebut Zinzinding dari kata sederhana yang berarti Hanzi tradisional. Secara harfiah puncak ungu atau emas yang juga dikenal sebagai puncak utara dengan ketinggian dari 1028 meter. Dikatakan bahwa Senong adalah yang mengajar orang Cina kuno praktek pertanian. Pernah ada di sana untuk mengajar para petani mengambil berbagai jenis tanaman atau spesies obat-obatan. Nah, di sanalah kita akan mengetahui sejarah dari Senong itu sendiri. Dan inilah mungkin ya si pengarang BTTH itu, klan Yao dan segala macam obat-obatan terlahir di Pegunungan Senong itu. Dan klan Yao pun terlahir di sana. Jadi semoga bermanfaat dan berbagi terus ilmu pengetahuan dan kita belajar bersama. Kalau misalkan informasinya ada salah-salah, gua mohon maaf dan kita koreksi di kolom komentar. Jadi nggak sembarangan orang bikin anime itu juga sendiri ya. Mungkin ada apa ya, ada sejarah atau kisah-kisah legenda masyarakat terlebih dulu dan dulunya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di video gue berikutnya dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua ya. Bagi kalian yang ingin mempelajari lebih dalam tentang Pegunungan Senong Zia ini, kalian bisa cek di Google dan Google Map juga ada. Di sana udah Pegunungan Senong Zia ini udah menjadi tempat wisata gitu deh pokoknya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah.